Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini video tentang pengkanteran terhadap hujatan Idrus Romli kepada Yazid Jawas. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Ini yang akan kita bicarakan. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi berkata, babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam. Ruwina atau rawaina fi kitab Ibn Sunni an Ibn Mas'ud radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad qatalallahu azza wa jalla Aba Jahal faqala alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, misalnya maksudnya kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah SAW, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jal telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal dah mati. Lalu beliau SAW berkata, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Qauluhu babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam ay minal kuffar abil khawarij aw ghairihim min arbabil ibtida' al-mufsidina lid-din. Ini Imam Ibnu Hallan dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah juz 4 halaman 88. Perkataan beliau Imam Nawawi, bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Artinya ketika ada tokoh Wahabi meninggal, doanya ya tadi itu, alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Ini keterangan Imam Ibnu Hallan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah. Nah, kaum muslimin, sebenarnya di sini Pak Idrus Romli ini maling teriak maling kaum muslimin ya. Dia katakan bahwasanya Ustadz Yazid itu, meskipun tidak secara langsung ini ya, karena yang dibahas ini ya tentang berita meninggalnya Ustadz Yazid rahimahullah kaum muslimin ya. Dia menuduh Ustadz Yazid ini sebagai dedengkot ahlul bid'ah, dedengkot aliran sesat Wahabi katanya ya. Padahal kalau kita berpikir perkara bid'ah itu kaum muslimin, yang paling banyak siapa sih yang melakukan? Ya, cobalah kaum muslimin, amaliyah, sholawatan ketimpringan, perayaan maulid, acara tahlilan, Isra Mi'raj, perayaan nuzulul Quran, manakib, ya haul. Itu kalau mau dikatakan sunnah siapa? Itu kan jelas perkara bid'ah. Yang melaksanakan siapa? Ya, kelompoknya Pak Idrus Romli sendiri. Ya, tapi kok bisa-bisanya menuduh orang-orang salafi ya, yang mereka berusaha untuk memurnikan agama Islam ini, baik dari sisi akidah, baik dari sisi ibadah dan muamalah, malah dituduh sebagai ahlul bid'ah. Ya, sementara orang yang banyak melakukan perkara bid'ah ya, maunya disebut sebagai ahlus sunnah. Ini kan terbalik kaum muslimin ya. Justru orang-orang salafi inilah yang anti bid'ah. Mereka tidak mau melakukan sebuah perkara ibadah tanpa tuntunan, tanpa contoh perintah dari Nabi Muhammad SAW dan para sahabat ya. Jadi Pak Idrus Romli ini ya maling teriak maling. Dia pelaku bid'ah ya, tapi menuduh orang sebagai ahlul bid'ah.
Ini kan aneh kaum muslimin, ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan kullu bid'atin dhalalah, ya. Semua bid'ah itu sesat. Ya. Lah kok orang yang memurnikan Islam, berusaha memurnikan ajaran Islam, menjauhi bid'ah, malah dituduh orang yang sesat. Sementara pelaku bid'ah maunya disebut orang yang mendapat hidayah. Ini kan maling teriak maling namanya kaum muslimin, ya. Dan mungkin Pak Idrus Romli ini ya sakit hati lah ya melihat banyaknya ucapan bela sungkawa, banyaknya doa-doa yang diberikan untuk Ustadz Yazid rahimahullah, ya, yang diberikan oleh banyak kalangan kaum muslimin, ya, dari berbagai macam ormas, yayasan, ya, dan lain sebagainya kaum muslimin. Ya, padahal Idrus Romli pengennya, ya, dengan meninggalnya Ustadz Yazid yang dianggap oleh Pak Idrus Romli ini sebagai tokoh sesat, ahlul bid'ah, harapan Pak Idrus Romli ini ya kaum muslimin, terutama kelompok dia ini nggak mendoakan Ustadz Yazid, justru malah bersyukur ya dengan meninggalnya kelompok sesat, ya, tokoh kelompok sesat dan ahlul bid'ah. Tapi ya Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Ya Allah Subhanahu wa taala itu lebih tahu bagaimana menggerakkan hati-hati mereka untuk memanjatkan doa-doa terbaik untuk Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah kaum muslimin, ya. Coba ya Robitoh Alawiyah saja kaum muslimin, ya, dimana Idrus Romli ini kan termasuk orang yang membenarkan, orang yang membela para habaib kaum muslimin, ya. Robitoh Alawiyah sendiri ya turut berbela sungkawa, ya, mengucapkan duka cita dan mendoakan Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah, ya. Ini Robitoh Alawiyah, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segenap keluarga besar Robitoh Alawiyah turut berduka cita atas wafatnya Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas Kamis 11 Juli 2024. Doanya apa? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kemudian ada lagi dari tokoh Aswaja lagi, ya, Ma'ruf Khozin, Kiai Ma'ruf Khozin, ya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah wafat Ustadz Yazid Jawas, Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu, dan seterusnya. Menggerakkan hati mereka untuk mendoakan Ustadz Yazid seperti itu kaum muslimin. Allah Subhanahu wa taala yang menggerakkan, Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah ini adalah tokoh aliran sesat, ya, dedengkot ahlul bid'ah, sudah pasti mereka ini mengucapkan doa seperti yang disebutkan oleh Pak Idrus Romli tadi. Tapi ternyata tidak. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati mereka untuk mengucapkan doa-doa terbaik untuk Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas rahimahullah. Kemudian ini lagi ada dari Ustadz Adi Hidayat kaum muslimin, ya. Keluarga besar Quantum Akhyar Institute, ya, turut berduka cita atas wafatnya Ustadz Yazid. Menyalahkan Muhammadiyah yang menetapkan. Kemudian lagi bagaimana artinya cara mengambil, ya, yang terkuat. Paling tidak ada 9 kitab hadis. Saya mencoba menelaah, mencari bagaimana sih sebenarnya kedudukan Bismillah dalam surah Al-Fatihah pada saat sholat fardu di Masjidil Haram. Mereka berjamaah sendiri. Jadi itu yang manhaj kita sebenarnya, Al-Quran dan Al-Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, saya masuk ke materi, ya, materi tarjih atau manhajnya. Kerjanya tarjih itu gimana sebenarnya? Pertama, kita sudah menjadikan dasar pokok dalam menentukan hukum, berpegang kepada Al-Quran dan Al-Hadis Al-Makbulah istilahnya, ya. Kalau Al-Quran sudah jelas, ya, itu tidak ada keraguan 100%. Tapi hadis, sehingga di dalam Muhammadiyah ada embel-embelnya makbulah. Apa ada hadis yang tidak makbulah?
Ada sebenarnya hadis yang artinya yang diterima. Tapi bahasa diterima itu bukan berarti main pilih Muhammadiyah, tidak. Arti makbulah itu diterima karena kebenaran dan di antara beberapa dalil sehingga memudahkan. Banyak hadis sahih yang Allah Azza wa Jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati. Ketika mendengar Ustadz Yazid Jawas meninggal, kenapa Kiai Idrus Ramli malah membacakan hadis tentang Abu Jahal? Atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Tuh, ahli bid'ah orang Wahabi katanya, teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah berita duka dari Ustadz Yazid Jawas, ada satu ungkapan dari tokoh NU, yaitu Kiai Idrus Ramli Singga Aswaja. Beliau memberikan ungkapan yang menurut saya sungguh-sungguh menyakitkan, teman-teman. Bahkan bukan cuma sekedar menyakitkan. Ini jatuhnya seperti menganggap orang-orang Salafi itu bukan Islam lagi. Disamakan orang-orang Salafi dengan Abu Jahal, Khawarij. Dan terlebih kata dia, kita tidak perlu mengirimkan doa, tapi bersyukur, mengucapkan Alhamdulillah katanya. Dan begitu pun juga banyak di komentar Instagram berikut dengan YouTube saya. Perlukah kita mendoakan Ustadz Yazid? Sedangkan beliau mengatakan doa tidak sampai. Tidak ada pernyataan Ustadz Yazid Jawas yang menyatakan kalau doa seorang muslim itu tidak sampai kepada si mayit. Yang tidak sampai adalah bacaan Al-Quran, ya, mengirimkan pahala, transfer pahala, itu yang dinilai tidak sampai. Dan yang menilai tidak sampai bukan Ustadz Yazid, tetapi Al-Imam Asy-Syafi'i. Dan di sini saya bukan ingin membahas masalah itu, tapi di sini saya ingin membahas apa yang menjadi pernyataan oleh Kiai Idrus Ramli, yang menurut saya ini sudah tidak menganggap Ustadz Yazid Jawas sebagai seorang muslim. Coba kita simak baik-baik seperti apa pernyataan dari beliau. Edisi kali ini kita akan membicarakan tentang doa yang dibaca ketika ada dedengkot atau pimpinan aliran sesat meninggal. Dedengkot aliran sesat katanya. Ya Allah, artinya kalau Salafi Wahabi aliran sesat, maka celakalah orang-orang yang haji dari Indonesia dan mereka bermakmum dengan orang-orang Salafi di Mekah sana. Ya, ini sangat berbahaya. Misalnya ada tokoh Wahabi, tokoh radikal meninggal, apa doa yang dibaca? Radikal katanya, teman-teman. Ini yang akan kita bicarakan. Nah, di dalam kitab Al-Adhkar, Imam Nawawi berkata, babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam. Ruwina atau rawayna fi kitab Ibn Sunni an Ibn Mas'ud radhiyallahu an qala ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah qad qatala Allah azza wa jalla Aba Jahal faqala alhamdulillah alladzi nasara 'abdahu wa a'azza dinah. Al-Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Musuh Islam. Jadi Kiai Idrus Ramli ini sudah menganggap Ustadz Yazid Jawas itu sebagai musuh Islam. Musuh Islam dari segi apa? Paling jelas ketika Ustadz Yazid menyampaikan suatu ilmu, qala Allah, qala Rasul, qala sahabat, ya. Bahkan keempat imam mazhab, kata Ustadz Yazid, ulama bisa salah, teman-teman. Tapi Al-Quran dan As-Sunnah pasti benar, ya. Kecuali yang dhaif dan maudhu, karena yang maudhu itu jelas dibikin-bikin, berdusta atas Nabi. Kami meriwayatkan dalam kitab Ibnu Sunni, misalnya maksudnya kitab Amalul Yaum wal Lailah karangan Ibnu Sunni, muridnya Imam An-Nasai. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku berkata, ya Rasulullah, Allah Azza wa Jalla telah membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sudah mati. Lalu beliau ketika mendengar Ustadz Yazid Jawas meninggal, kenapa Kiai Idrus Ramli malah membacakan hadis tentang Abu Jahal? Apakah menyamakan Ustadz Yazid dengan Abu Jahal? A'udzubillah min dalik. Kebablasan, ya. Rasulullah SAW berkata, alhamdulillah, bersyukur alhamdulillah yang telah menolong hambanya dan memenangkan agamanya. Alhamdulillah alladzi nasara 'abdah wa a'azza dinah. Imam An-Nawawi dalam Al-Adhkar An-Nawawiyah. Bacaan ini dibaca ketika ada musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Qauluhu babu ma yaquluhu idza balaghahu mautu aduwil Islam ay minal kufar abil khawarij aw ghairihim min arbabil ibtida al-mufsidin lid-din. Ini Imam Ibnu Hallan dalam Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Al-Adhkar An-Nawawiyah juz 4 halaman 88. Perkataan beliau Imam Nawawi, bab ini menjelaskan apa yang dikatakan ketika mendengar musuh Islam meninggal. Siapa musuh Islam? Yaitu orang-orang kafir atau orang-orang khawarij. Orang-orang khawarij, ya, atau selain mereka dari pengikut aliran bid'ah, aliran tuh, atau dari pengikut aliran bid'ah
yang merusak agama. Siapakah aliran bid'ah yang merusak Islam itu? Coba kita dengar. Sesat yang merusak agama seperti Wahabi. Tuh, ahli bid'ah orang Wahabi katanya, teman-teman. Yang mengerjakan banyak perkara bid'ah siapa? Yang dituduh sesat dan menyesatkan, apalagi mengerjakan bid'ah? Wahabi. Allah, mau kemana Kiai? Ya Allah. Artinya ketika ada tokoh Wahabi meninggal, doanya ya tadi itu. Tuh, disamakan dengan Abu Jahal, disamakan dengan Khawarij, disamakan dengan ahli bid'ah. Ya Allah, yang berbuat bid'ah banyak ini siapa? Yang menganggap perbuatan-perbuatan bid'ah hasanah ini siapa? Kalian menganggap adanya bid'ah hasanah. Apakah Imam Syafi'i mengerjakan bid'ah hasanah? Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah? Tidak ada. Terus Khawarij. Mulai kapan Ustadz Yazid Jawas ini Khawarij? Terus yang ketiga, disamakan dengan Abu Jahal. Mulai kapan Ustadz Yazid Jawas ini akhlaknya seperti Abu Jahal, menyembah berhala, memusuhi Nabi Muhammad, memusuhi Allah? Takfiri jatuhnya antum Kiai. Takfiri. Sudah menganggap kafir meskipun secara tidak langsung. Ya Allah. Alhamdulillah alladzi nasara abadah wa a'azza dinah. Ini keterangan Imam Ibnu Hallan dalam kitab Al-Futuhat Ar-Rabbaniyah Alal Azkar An-Nawawiyah. Kalau mereka meninggal, apa kita perlu takziah, mendatangi jenazahnya? Imam Al-Baihaqi berkata dalam kitabnya Babun Nahyi an Mujalasati Ahlil Bidah. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Yang ahlul bid'ah siapa? Yang teriak-teriak bid'ah siapa? Aduh. Qadariyah majusu hadhil ummah in maridu fala ta'uduhum. Ya, ini lebih tepat untuk ditujukan kepada kalian, Kiai. Lebih tepat ahlul bid'ah ini kepada kalian. Karena orang-orang salafi anti bid'ah mereka. Wa immatu fala tashhaduhum. Al-Baihaqi kitab Al-I'tiqad halaman 236. Bab mengenai larangan duduk-duduk dengan ahli bid'ah. Tuh. Enggak perlu duduk-duduk sama mereka. Tuh, siapa ahli bid'ah? Mas Asyidi Idhasyatashida. Anhuma, Nabi SAW bersabda, golongan Qadariyah itu kaum majusi umat ini. Jika mereka sakit, jangan Majusi itu siapa? Majusi adalah dedengkot Syiah. Majusi Yahudi adalah bapak ibunya Syiah. Pencetus banyaknya bid'ah-bid'ah. Ya, Majusi berkembang biak itu Syiah. Allah. Abu Lu'lu'ah. Ya, itu Abu Lu'lu'ah yang dipuji-puji sama orang-orang Syiah. Itu kan orang Majusi itu, yang punya dendam terhadap Umar bin Khattab. kamu dan jika mati, jangan kamu saksikan. Kamu gak perlu datang takziah ke sana. Kalau Qadariyah ini meninggal. Nah, ini keterangan singkat ya, berhubung ada kontroversi sesama saudara biar jelas. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Asyidi Idhasyatashida. Lah sikap mereka, teman-teman. Ketika kemarin Ustadz Abdul Somad memposting, bahkan mengirimkan Al-Fatihah. Ustadz Abdul Somad mengirimkan Al-Fatihah terhadap Ustadz Yazid Jawas, sedangkan dia menganggap Ustadz Yazid Jawas layaknya seperti Abu Jahal, ya, Khawarij, dan Ahlul Bid'ah. Ketiga hal ini tidak ada di dalam diri Ustadz Yazid Jawas. Bahkan di antara ketiga ini, kalianlah pelakunya, Ahlul Bid'ah. Bid'ah apa? Bid'ah hasanah. Tidak ada bid'ah hasanah. Semua bid'ah sesat. Dan yang lebih parah lagi, orang pelaku bid'ah menganggap bid'ahnya itu baik, ya. Sehingga apa? Mereka susah untuk bertaubat dari bid'ahnya, menganggap jalan yang dia ambil benar, padahal memperselisihi ajaran Nabi Muhammad SAW. Karena di bagian ini, teman-teman, ketika orang sudah menutup diri terhadap orang-orang salafi, mereka selamanya akan buta dan semakin benci. Sama halnya seperti saya. Dulu ketika saya masih membenci ustadz-ustadz salafi, jangankan mendengarkan ceramah mereka, melihat wajah-wajah mereka saja itu saya benci. Saya skip. Tetapi ketika saya mulai mencoba untuk menerima dakwah-dakwah mereka, mendengarkan isi ceramah-ceramah mereka, alhamdulillah saya menemukan kebenaran. Yang dituduh-tuduh takfiri, yang dituduh-tuduh khawarij, yang dituduh-tuduh membid'ah-bid'ahkan, yang dituduh ini itu, semuanya terbantahkan ketika kita mendengar kajian mereka secara utuh. Dan begitu pun juga dengan Kiai Idrus Ramli. Karena saya pun juga memilih dulunya, mengingat ketika Allah memberikan nasihat dalam Al-Quran bahwa Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum apabila kaum itu tidak mau merubah nasibnya sendiri. Saya mau berubah. Ketika saya mau berubah, berpikir dengan jernih, akhirnya saya menemukan bahwa orang-orang salafi yang dituduh begini begitu oleh mereka, ternyata apa yang mereka sampaikan adalah qala Allah, qala Rasul, qala sahabat,
qala tabi'in, tabi'in sampai ke 4 imam mazhab. Dan mereka mengambil pendapat-pendapat yang sahih. Yang lemah-lemah mereka tidak ambil, apalagi yang palsu-palsu, apalagi yang berisi kedustaan. Tidak, mereka mengambil yang sahih-sahih saja. Seperti apa yang disampaikan oleh Habib Salim Al-Mukhdar. Islam itu dibangun oleh sesuatu yang kuat, pondasi yang kuat, dan Islam yang sejati itu tidak akan pernah berdiri di atas sesuatu yang dhaif, apalagi maudhu. Jadi begitu teman-teman. Semoga kita tetap dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk istiqomah di manhaj yang